Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dewi Nusraningrum sebagai dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan pada multidimensi dengan AHP. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulia Putri dan rekan saya Muhammad Rafi'i Kurniawan dan Malia Nastia Ramanda. Definisi AHP atau Analytical Hierarchy Process yaitu konsep AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sedley. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Baun dalam Setiawan 2009, jenis-jenis AHP dibagi menjadi dua. Yang pertama ada single dimensi, yaitu memilih salah satu alternatif dengan satu kriteria. Yang kedua ada multidimensi, yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa alternatif dengan lebih dari satu kriteria dan memilih satu alternatif dengan banyaknya kriteria. Prinsip dasar AHP. Yang pertama ada decomposition adalah memecahkan atau membagi problema yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki proses pengambilan keputusan di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Yang kedua ada comparative junglement adalah penilaian dilakukan berdasarkan kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Yang ketiga ada synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan eigenvektor metode untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan. Yang keempat ada logical consistency dilakukan dengan mengakresikan seluruh eigenvektor yang diperoleh dari berbagai tingkat hierarki. Tahapan-tahapan AHP. Yang pertama ada mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua ada membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin di-ranking. Yang ketiga ada membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif dan pengembangan setiap elemen berdasarkan masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Keempat ada menormalisasikan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolam. Yang kelima ada menghitung nilai eigenvektor dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data perlu diulangi. Yang keenam ada mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh ada menghitung eigenvektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Yang kedelapan ada menguji konsistensi hierarki jika tidak memenuhi dengan CR kurang lebih dari 0,100 maka penilaian harus diulangi kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Malia Nastia Ramanda. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai kelebihan AHP dan kekurangan AHP. Kelebihan AHP yang pertama, kesatuan. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kedua, kompleksitas. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Ketiga, saling ketergantungan. AHP dapat digunakan pada elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. 4. Struktur hierarki. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Kelima, pengukuran. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Untuk kekurangan AHP, yang pertama, ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Untuk selanjutnya, studi kasus. Contoh kasus menentukan prioritas dalam pemilihan mahasiswa terbaik. Langkah penyelesaian. 1. Tetapkan permasalahan kriteria, subkriteria, dan alternatif pilihan. A. Permasalahan. Menentukan prioritas mahasiswa terbaik. B. Kriteria, IPK, nilai TOEFL, jabatan organisasi. C. Subkriteria yaitu sangat baik, baik, dan cukup. 2. Membentuk metrik pairwise comparison. Kriteria terlebih dahulu melakukan penilaian perbandingan dari kriteria. Perbandingan ditentukan dengan mengamati kebijakan yang dianut oleh penilai adalah
A. Kriteria IPK 4 kali lebih penting dari jabatan organisasi dan 3 kali lebih penting dari TOEFL. B. Kriteria TOEFL 2 kali lebih penting dari jabatan organisasi, sehingga matriks Paris Comparison untuk kriteria adalah IPK terhadap IPK nilai 1, IPK terhadap TOEFL nilai 3, IPK terhadap jabatan nilai 4, IPK terhadap IPK nilai 1/3, TOEFL terhadap TOEFL nilai 1, TOEFL terhadap jabatan nilai 2, jabatan terhadap IPK nilai 1/4, jabatan terhadap TOEFL nilai 1/2, jabatan terhadap jabatan nilai 1. Cara mendapatkan nilai di atas dengan perbandingan kolom yang terletak paling kiri dengan setiap kolom kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, perbandingan terhadap dirinya akan menghasilkan nilai 1, sehingga nilai 1 akan tampil secara diagonal atau garis miring seperti halnya IPK terhadap IPK, TOEFL terhadap TOEFL, dan jabatan terhadap jabatan. Kedua, perbandingan kolom kiri dengan kolom selanjutnya. Misalkan nilai 3 didapatkan dari perbandingan IPK yang 3 kali lebih penting dari TOEFL. Ketiga, perbandingan kolom kiri dengan kolom selanjutnya. Misalkan nilai 1/4 didapatkan dari perbandingan jabatan dengan IPK, yang seharusnya IPK 4 kali lebih penting dari jabatan, sehingga nilai jabatan adalah 1/4 dari IPK. Ketiga, menentukan ranking kriteria dalam bentuk vektor prioritas. Disebut juga agent vektor ternormalisasi. A. Ubah matriks pairwise comparison ke bentuk desimal dan jumlahkan tiap kolom tersebut. B. Bagi elemen tiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Contoh, nilai 0,632 adalah hasil dari pembagian antara 1000 dibagi 1583 dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rafi'i Kurniawan. Selanjutnya adalah studi kasus yang C, yaitu hitung agent vektor normalisasi dengan cara jumlahkan tiap baris, kemudian dibagi dengan jumlah kriteria. Jumlah kriteria dalam kasus ini adalah 3, di mana terlihat pada tabel di bawah ini. Berikut dengan penjelasannya bahwa nilai 1,670 adalah hasil dari penjumlahan 0,632 ditambah 0,667 ditambah 0,571. Kemudian nilai 0,632 adalah hasil dari 1,870 dibagi 3. Kemudian pada yang D, menghitung rasio konsistensi untuk mengetahui apakah penilaian perbandingan kriteria bersifat konsisten, dan menentukan nilai agent maksimum atau AMAX diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matriks pairwise comparison bentuk desimal dengan vektor agent normalisasi. Terlihat di sini rumus AMAX itu adalah sama dengan 1,583 dikali 0,623 ditambah dalam kurung 4,500 dikali 0,239 dalam kurung ditambah 7,000 dikali 0,137, didapat hasilnya 3,025. Selanjutnya menghitung indeks konsistensi atau C dengan rumus AMAX sama dengan N per N sama dengan 0,013. Kemudian rasio konsistensi sama dengan C per R, nilai RI untuk N sama dengan 3 adalah 0,58. Bisa dilihat dari daftar indeks random konsistensi R atau CR adalah CI per R sama dengan 0,013 dibagi 0,508, dan didapat hasil yaitu 0,022 karena CR lebih kecil dari 0,100, berarti preferensi pembobotan adalah konsisten. Selanjutnya pada studi kasus yang keempat, yaitu untuk matriks pairwise comparison subkriteria, saya dapat mengasumsikan memiliki nilai yang sama dengan matriks pairwise comparison kriteria. Dapat dilihat bisa mencoba ya merubah nilai pembobotan jika ingin lebih memahami pembentukan matriks ini. Mana subkriteria yang pertama yaitu subkriteria IPK, di mana indeksnya ada sangat baik, baik dan cukup. Kemudian di sini ada subkriteria TOEFL, juga memiliki indeks itu sangat baik, baik dan cukup dengan kriteria yang sudah dijelaskan di dalam tabel. Selanjutnya di sini ada subkriteria jabatan, yaitu ada ketua, koordinator, dan anggota. Dan yang terakhir adalah menentukan ranking dari alternatif dengan cara menghitung agent vektor untuk tiap kriteria dan subkriteria. Didapatkan bahwa nilai bobot diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif. Contohnya pada Ivan yang memiliki IPK 3,68, yaitu dapat dikategorikan sangat baik, maka diberikan bobot 1 dan kurung 2 untuk baik dan 3 untuk tidak cukup. Ivan memiliki nilai TOEFL 470 itu cukup, sehingga diberikan bobot 3. Dan jabatan organisasi adalah anggota dengan bobot 3. Selanjutnya hasil diperoleh dari perkalian nilai vektor kriteria dan vektor subkriteria, dan setiap hasil perkalian kriteria dan subkriteria masing-masing kolom dijumlahkan. Contoh Ivan pada kolom IPK, yaitu agent vektor sebesar 0,623 dikalikan dengan subkriteria IPK, yaitu sangat baik, agent vektornya itu 0,63, dan IPK dikali sangat baik dikali TOEFL dikali sangat baik ditambah jabatan organisasi dikali anggota sama dengan didapatkan hasil 0,440. Dari hasil tersebut, Anton memiliki nilai paling tinggi sehingga layak menjadi mahasiswa terbaik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.